Penasihat mengatakan mereka tidak dapat melakukannya dari depan, jadi mereka mencoba menyerang di bawah tanah. Penasihat lain menambahkan, mengingat fondasi kastil kita, satu-satunya tempat mereka dapat muncul adalah di dekat gerbang selatan. Count Cavaldi memerintahkan prajuritnya tempatkan pasukan di gerbang selatan. Saat musuh menjulurkan kepala mereka dari tanah, serang mereka semua sekaligus. Lalu buka gerbang dan siapkan kavaleri untuk menghabisi pasukan Fenris yang kebingungan. Prajurit itu bertanya, bagaimana dengan tembok? Count Cavaldi menjawab, apa yang dapat mereka lakukan tanpa mesin pengepungan? Mereka sebagian besar adalah infanteri dan kavaleri. Garnison minimal akan cukup untuk menahan mereka. Petik 2. Dengan tatapan seseorang yang yakin akan kemenangan, dia mengira Baron Fenris, meskipun aku terkejut. Akulah yang akan tetap berdiri di akhir. Pada malam hari, adegan beralih ke para kurcaci yang mengangkut sesuatu di atas kereta ke atas bukit yang menghadap ke benteng Pangeran Cavaldi dan perkemahan Fenris. Seorang kurcaci berkata, Tuan, dia menyuruh kita untuk mengangkut benda ini sampai ke sini. Saat mereka berusaha keras untuk mendorong, kurcaci lain berkata, tanpa api, sulit untuk melihat ke depan. Lalu yang lain bertanya kepada Galbarik, kami membangunnya seperti yang diminta Tuan, tetapi apakah itu benar-benar siap untuk digunakan? Galbarik ragu. Dalam kilas balik antara Ghislain dan para kurcaci, kita mendengar tidak mungkin apa yang kubuat tidak akan berhasil. Kau ingin terbang di langit? Galbarik bertanya, kau tidak kebetulan menemukan cetak biru pesawat terbang panas yang legendaris, teknologi yang hilang dari kekaisaran kuno, kan? Ghislain bertanya, apa itu? Lalu dia berkata, bagaimanapun, setelah kalian melihat ini, kalian akan segera mengerti apa yang ingin kubangun. Mereka duduk di dekat api unggun dan Ghislain berdiri, menutupi api dengan kain. Galbarik tidak mengerti apa yang dilakukannya dan segera kain itu mulai terangkat karena udara hangat yang kepadatannya lebih rendah daripada udara di sekitarnya menciptakan gaya angkat ke atas. Para kurcaci tercengang. Ghislain pada dasarnya menunjukkan kepada mereka cara kerja balon udara. Galber bertanya, apa yang harus kulihat? Ghislain menjawab, tidak. Lihat bagaimana balon itu mengembang seperti ini. Dia menjelaskan, udara panas yang dipanaskan oleh api naik dan memenuhi bagian dalam karung kain. Seorang kurcaci berkata, memangnya kenapa? Mungkin hanya angin sepoi-sepoi. Galber menjawab, tidak. Dan dengan tatapan penuh tekad, dia berkata, jika itu angin, balon itu akan berkibar ke samping. Mengapa balon itu mengembang? Ghislain tersenyum dan menggambar balon di tanah dengan ranting pohon. Jika kita membuat kantung udara yang jauh lebih besar dari ini, Galbarik menyambar ranting pohon itu dan mulai menggambar dirinya sendiri dan berkata, dengan memasang keranjang, orang bisa masuk ke bawah karung besar itu dan menghasilkan udara panas. Lalu bertanya kepada Ghislain, tetapi mengapa fenomena ini terjadi? Mengapa udara panas naik? Ghislain menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak sengaja mengetahuinya saat menyalakan api untuk menjemur cucian. Galbarik berkata, serius, bagaimana Anda bisa melihat itu dan menghasilkan ini? Lalu dia berkata, tunjukkan jalannya. Ghislain bertanya, kemana? Galbarik menjawab, ke bengkel Anda. Dia sangat gembira dan menyimpulkan, mari kita segera membuat benda ini dan mengujinya. Di masa sekarang, Ghislain menunggu mereka di bukit dan berkata, sempurna. Galber yang lelah berkata, ini adalah permainan anak-anak bagi kami para kurcaci. Belinda menyerahkan helm kepadanya dan berkata, Tuan muda, para penyihir dan ksatria sudah siap. Ghislain membalas, bagus Belinda, pergilah dan bersiaplah. Aloy geram seperti biasa, membentak, dasar brengsek. Kalau memang akan berakhir seperti ini, kenapa kau menyuruh kami menggali terowongan? Namun, ia belum menyelesaikan kalimatnya sebelum seorang tentara bayaran memberinya sebuah leo dan berkata, jaga sopan santunmu. Bekannya dan berjalan menaiki bukit melewati anak buahnya. Ia berhenti di puncak bukit dan dari atas mengamati benteng Count Cavaldi. Ghislain menjelaskan kepada anak buahnya, mulai sekarang, kita akan terjun langsung ke tengah perkemahan musuh. Seperti yang sudah dilatih, menyusup ke dalam tembok dan merebut bagian dalam, lalu membuka gerbang luar untuk memanggil pasukan berkuda Gilean. Itulah inti dari operasi ini. Namun, pasukan Cavaldi adalah yang paling bersenjata di utara. Bahkan jika mereka mempelajari mana, mereka tidak akan mudah dihadapi. Terlebih lagi, musuh yang akan kita lawan di masa depan jauh lebih kuat daripada Cavaldi. Jika kita tidak bisa menangani perang setingkat ini, kita tidak akan punya masa depan. Anak buahnya tampak khawatir, tetapi Ghislain tersenyum dan berkata kepada mereka, tapi jangan khawatir, kita telah menerobos hutan binatang yang belum pernah ditaklukkan siapapun. Kita mengubah perang yang sia-sia menjadi kemenangan. Petik 2. Lalu dia berkata, aku bertanya kepadamu, apakah persiapan kita kurang? Para prajurit menjawab, tidak. Dia bertanya, apakah kamu takut? Mereka menjawab, aku tidak takut. Dia mengenakan helmnya dan berkata, kamu tumbuh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Balon sudah siap dan Wendy ada di sana untuk mengatur api yang akan mengangkatnya.
Adegan berpindah ke benteng tempat para prajurit Count Cavaldi mengawasi situasi sambil menggunakan Monle. Seorang penjaga berkata, orang-orang itu menggali sepanjang hari dan sekarang mereka tidak melakukan apa-apa. Penjaga lainnya menjawab, mereka mungkin juga tidur di malam hari. Dua penjaga lainnya datang untuk menggantikan mereka. Lalu mereka bertanya, semuanya baik-baik saja? Mereka menjawab, saya tidak tahu sudah berapa hari. Apakah mereka berencana untuk menyerang? Petik 2. Fiuh, akhirnya, saya bisa tidur. Sungguh merepotkan karena orang-orang itu. Petik 2. Saat salah satu melihat ke atas, dia melihat sesuatu. 7 balon terbang ke arah mereka di langit. Dan prajurit itu bertanya, apa itu? Sesuatu yang bulat terbang ke arah ini di langit. Seorang penjaga bertanya, apakah itu monster? Sebelum mereka sempat bereaksi, Ghislaine turun dan dengan satu ayunan pedangnya memutuskan lengan satu orang. Dia meninju yang lain dan dia jatuh ke tanah. Ghislaine berbalik dan menghabisi prajurit itu di tanah, membunuhnya. Lalu semua orang mulai turun. Belinda, Chair, dan yang lainnya. Ghislaine berkata, aku akan mengambil garis depan lagi. Dia memerintahkan semua orang untuk membunuh mereka semua.